إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikitnya setiap minggu kita mendengarkan wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasiat yang lebih sering diulang, tidak ada wasiat yang lebih sering disampaikan kecuali wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya takwa bagi seorang mukmin sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan takwa kepada seluruh hambanya dalam firman-Nya, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang kami turunkan kepada mereka Alkitab dan juga kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takwa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama menjelang wafat beliau ketika haji wada, haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Nasihat yang membuat hati bergetar, nasihat yang membuat air mata bercucuran, sehingga sahabat Irbad bin Sariyah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Maka berilah kami wasiat." Apa wasiat yang pertama yang disampaikan Nabi SAW? "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya takwa ini, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah ibadah khusus hanya untuk merealisasikan takwa ini, hanya untuk membantu kaum mukminin bisa mencapai takwanya. Ibadah itu adalah ibadah puasa Ramadan yang sedang dijalani oleh kaum muslimin pada hari-hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kami tetapkan, kami wajibkan atas kalian untuk berpuasa Ramadan sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mengapa? Untuk merealisasikan takwa ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Mewajibkan ibadah puasa, bukan ibadah-ibadah yang lain. Karena memang ibadah puasa adalah ibadah yang paling membantu seorang mukmin bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa adalah replika dari takwa itu sendiri. Bukankah inti dari takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dengan mengharap balasan dari Allah dan meninggalkan larangan-larangannya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita rasakan ketika sedang berpuasa.
Ketika seorang muslim ditanya mengapa ia melakukan puasa, maka ia tentu akan menjawab, karena ini adalah suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku melakukannya hanya berharap pahala dari Allah. Ketika seorang muslim ditanya mengapa ia rela meninggalkan makan, meninggalkan minum, suatu yang sangat ia inginkan, maka dia menjawab, karena Allah Subhanahu wa taala melarang aku untuk makan dan minum ketika berpuasa, dan aku lakukan ini karena aku takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah inti dari takwa. Dengan puasa seorang muslim belajar bagaimana memunculkan rasa takut, rasa khauf ya, ketika akan melakukan kemaksiatan, dan bagaimana memunculkan rasa raja, rasa harap ketika akan melaksanakan atau ketika melaksanakan ibadah. Dengan puasa seorang muslim belajar bagaimana bisa ikhlas dalam setiap amal ibadahnya, dan juga dia belajar bagaimana mengetahui bahwasanya dia tidak akan bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya kecuali dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat takwa. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang tabi'in, Habib bin Talq rahimahullah, ketika mendefinisikan takwa, beliau berkata, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah." Takwa adalah engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhaf 'iqab Allah. Dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dan engkau meninggalkannya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah takwa yang terrealisasi, yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa. 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Sehingga ketika selesai bulan Ramadan, seorang mukmin bisa merefleksikan takwa pada dirinya, bisa mengambil intisari takwa yang dia dapatkan di dalam bulan Ramadan. Ketika ia melakukan ibadah, bersedekah atau membantu orang lain misalnya, maka dia lakukan dengan tujuan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika ia melakukan puasa. Ketika dia dihadapkan dengan kemaksiatan, maka ia tinggalkan karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ia lakukan ketika meninggalkan makan dan minum ketika puasa. Maka dengan puasa bisa membuat seorang selalu ikhlas dalam melaksanakan kebaikan dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhi keburukan sebagaimana ketika ia sedang berpuasa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua hal yang disebutkan tadi hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Karenanya perintah puasa ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanpa iman, puasa bukanlah kenikmatan. Tanpa iman, bulan ini justru dianggap sebuah beban. Kenikmatan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sepanjang hari, sepanjang malam, kenikmatan yang tidak kita jumpai di luar bulan Ramadan. Rasanya lisan ini tak pernah lelah membaca Al-Quran, karena memang ini adalah bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang dimana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan karena di bulan Ramadan kaum muslimin menjumpai kesucian hatinya, karena takwa yang didapatkan dari puasa yang dia lakukan membersihkan hatinya yang sebelumnya dikuasai oleh hawa nafsu. Inilah yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita suci, niscaya kita tidak akan pernah kenyang, tidak pernah bosan membaca, mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat 2 rakaat,
Salat sunnah puluhan rakaat sehari semalam kita layani. Bukan surat-surat pendek. Imam kita membaca ayat-ayat yang panjang, yang bahkan kita tidak tahu, kita tidak faham maknanya, tapi kita nikmati dengan sepenuh hati. Di bulan ini kita merasakan bagaimana kenikmatan memberi lebih nikmat daripada mendapatkan, sehingga kita tidak pernah berpikir dua kali untuk mengeluarkan harta di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Kenikmatan Ramadan begitu indahnya. Kita ulurkan tangan dengan sesama kepada sesama untuk membantu, untuk meringankan beban, untuk memberi, untuk berbagi. Bukan meminta, bukan menyulitkan, bukan menzalimi, bukan menindas. Tiba-tiba di bulan Ramadan ini kita menjadi orang yang suka beribadah. Kita menjadi orang yang taat, menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang baik. Suatu hal yang tidak kita jumpai di luar bulan Ramadan. Indah Ramadan ini, tapi hanya bagi orang-orang yang beriman. Dan rasakanlah, kalau kenikmatan ini belum bisa kita dapatkan, belum kita rasakan, maka di mana kualitas iman kita? Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kenikmatan ini akan segera berakhir. Rasanya belum lama kita memanjatkan doa Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Tetapi pada hari-hari ini yang kita ucapkan, jangan tinggalkan kami Ramadan. Bulan yang begitu lama kita tunggu-tunggu datangnya, tetapi ketika datang terasa begitu cepat. Padahal iman belum banyak bertambah, takwa belum sempurna tercapai, dan amal ibadah belum banyak dikerjakan. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini bukanlah penghabisan Ramadan, tetapi ini adalah awal dari penghabisan Ramadan. Di hadapan kita masih ada 10 akhir Ramadan. Disitulah puncak kenikmatan seorang mukmin, yang mana pada saat itu seorang mukmin mampu menceraikan dunia, kesibukan dunia yang begitu menyita waktu, begitu melelahkan, begitu melalaikan. Tetapi pada 10 akhir bulan Ramadan, seorang mukmin bisa meninggalkan semua kesibukan itu dan fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang kebaikan, bukan setengah hari, bukan 1 hari, tetapi 10 hari mereka berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka tidak punya kesibukan, bukan mereka tidak mencari penghidupan, akan tetapi mereka sadar bahwasanya inilah puncak kenikmatan seorang mukmin. Inilah Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang 10 akhir Ramadan, beliau bersungguh-sungguh bersemangat dalam beribadah lebih daripada hari-hari yang lain di bulan Ramadan. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya sebagai bentuk kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara seorang mukmin menikmati Ramadan. Demi Allah, kebahagiaan yang didapatkan oleh orang yang mencari harta di 10 akhir bulan Ramadan jauh tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang mukmin yang berdiam diri di masjid beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau.
Terlebih ayuhal muslimun, pada 10 terakhir bulan Ramadan ini ada malam kemuliaan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam di mana Jibril alaihissalam dan para malaikat lainnya turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan, untuk menyaksikan orang-orang yang beribadah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malam keselamatan bagi orang-orang yang beriman, mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, menjaga mereka dari segala keburukan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang dicari-cari, yang diharapkan, yang diangan-angankan oleh setiap muslim, setiap orang yang beriman. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan tanpa batas, memberikan maaf tanpa perhitungan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat malam, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu di malam-malam 10 akhir Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati malam dan aku tahu itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka Nabi SAW menjawab, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ucapkanlah, Allahumma innaka afuun, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau mencintai sifat pemaaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku ya Allah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, menjelang datangnya akhir Ramadan, beliau mengirim surat kepada gubernur-gubernurnya untuk dibacakan di hadapan rakyatnya. Apa isi suratnya? Agar di 10 hari terakhir bulan Ramadan semua orang memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah. Karena sedekah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama bulan Ramadan. Sedangkan istighfar dapat membersihkan puasa itu sendiri dari kekurangan-kekurangan yang ada. Maka 10 terakhir bulan Ramadan adalah kesempatan bagi seorang mukmin untuk menyempurnakan kekurangannya di awal Ramadan. Kesempatan untuk menambah iman, kesempatan untuk menyempurnakan takwa yang belum sempurna atau yang belum didapatkan di awal bulan Ramadan. Bahkan juga kesempatan untuk menebus dosa, menghapuskan dosa yang telah dilakukan selama hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah salat Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada hal yang lebih penting daripada sekedar memperkokoh semangat dalam beribadah, lebih penting daripada sekedar memperbanyak amal ibadah, yaitu memperhatikan bagaimana agar amal ibadah tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin ketika ia melakukan ibadah, ia merasa cemas, ia merasa takut jangan-jangan ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Mereka orang-orang yang menginfakkan harta yang telah diberikan Allah kepadanya, sedangkan hati mereka merasa takut karena mereka nanti akan kembali kepada Rabbnya.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mencuri, orang yang berzina, yang minum khamr, sedangkan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar. "Walakinnahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun." Akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka orang yang melaksanakan salat, yang mengerjakan puasa, yang menyedekahkan hartanya. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Akan tetapi bersama dengan itu mereka merasa takut kalau amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang dilakukan oleh generasi terbaik kita, para sahabat. Bagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, di malam terakhir bulan Ramadan yang mana besoknya adalah hari Idul Fitri, hari yang dimana kita dianjurkan untuk berbahagia, tetapi ada hal yang menggelayuti pikiran mereka, yang membuat mereka cemas, membuat mereka takut, sehingga mereka berseru di masjid, "Man hadzal maqbul fanuhannih, wa man hadzal mahrum fanu'azzih." Kira-kira siapa di antara kita yang amalannya diterima oleh Allah sehingga kita bisa sampaikan ucapan selamat kepadanya, dan siapa di antara kita yang tidak diterima amalannya oleh Allah sehingga kita ucapkan bela sungkawa kepadanya. Oleh karena itu, seorang mukmin selalu berusaha selain berusaha memperbanyak amal ibadah, ia juga memikirkan bagaimana kualitas ibadah yang dia lakukan, bagaimana agar ibadah yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan, dan juga bagaimana agar amal ibadah yang dia lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم بلاد الإسلام آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم ثبت أقدامهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا، اللهم اجعل لهم النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن الختام. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، وجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.